Mbak Reski Suci Komaria. Ini salah satu yang peserta CPNS tahun 2018 yang lolos dengan kategori P1, yang sebenarnya secara skor itu bisa dikatakan tidak terlalu tinggi, 314 ya Mbak ya, 314, namun bisa lolos passing grade. Nah ini menarik, kita nanti coba tanya-tanya dengan capaian skor yang seperti itu, kira-kira apa saja dipersiapkan dan pengalaman yang bisa disaringkan oleh Mbak Reski. Ini berkenan ya sharing sama teman-teman tentang tips trik persiapan CPNS kemarin. Saya sangat excited. Oke, di sini saya akan men-share beberapa tips dan trik yang saya lakukan selama mengikuti mempersiapkan diri sampai mengikuti proses tes CPNS. CPNS yang kemarin ini yang tes berapa kali? Kedua kali. Sebelumnya sudah pernah ikut? Sebelumnya sudah ikut dan juga lulus passing grade, tapi memang belum rezeki. Tapi alhamdulillah tahun lalu ya rezekinya. Nah, tipsnya yang pertama adalah manajemen waktu, sangat penting. Manajemen waktu dalam hal ini adalah dalam proses kita mengerjakan soal tes. Oke. Nah, di situ kita harus memanage waktu dan benar-benar konsentrasi. Apapun masalah kita di rumah, apapun beban kerja yang kita tinggal ketika tes, itu harus benar-benar kita lupakan dulu dan fokus ke soal yang ada di depan kita. Jadi kita ketahui ya, yang sering jadi kayak kendala atau banyak kesulitan di beberapa peserta itu biasanya memang soal dari tes intelijensi atau IU ya, karena memang karakter soalnya itu kan lebih kepada soal-soal yang eksak, hitungan. Jadi mungkin orang yang non science itu akan berat ya, tetapi tadi tidak harus benar semuanya, tetapi kita tetap dengan tips trik yang bisa kita persiapkan. Kalau TIU itu saya kalau ada waktu luang saat kerja, saya buka buku psikotes. Jadi tetap belajar ya, latihan soal tetap dilakukan. Baca-baca buku psikotes, latihan soal itu sangat membantu. Khusus yang TIU ya, untuk orang sosial nih yang tidak familiar dengan soal-soal hitungan. Apa yang saya lakukan waktu itu ya, fokus ke soal yang sinonim antonim. Saya kerjakan terlebih dahulu, kemudian soal yang tentang silogisme. Ada kan yang masih logika ya, tapi masih logika, tidak menghitung, tidak menggunakan rumus-rumus itu saya acuhkan dulu. Kemudian setelah itu baru saya fokus ke angka. Angka yang paling mudah adalah deret angka dulu, jangan yang menggunakan rumus, deret angka dulu. Dan kalau untuk orang psikologi sebenarnya deret angka itu sudah familiar, jadi kami nggak terlalu kesulitan. Tapi memang ketika masuk ke soal yang menggunakan rumus, di situ ya kami ya 50-50 antara benar dan salah. Tapi tidak fokus menyelesaikan itu ya, bisa langsung skip, cari yang mudah. Kalau saya di TIU itu saya mengerjakan dulu yang sinonim antonim, silogis, yang logikal dulu, kemudian deret angka. Setelah itu yang rumus saya skip dulu, kemudian berlanjut ke soal yang wawasan kebangsaan, kepribadian. Setelah itu baru saya balik selesaikan lagi yang rumus-rumus. Jadi yang rumus itu yang paling akhir saya prioritaskan soal yang mudah, dan kita bisa garansi itu benar. Tahun kemarin memang yang ternyata yang menjadi momok yang banyak peserta yang tidak lolos itu adalah tes kepribadian ya, dan karakteristik kepribadian yang biasanya mungkin tadi itu karena semua jawaban ada skornya, tapi ternyata malah banyak yang tidak lolos. Tadi trik ini untuk tes kepribadian itu, pilih satu pernyataan yang bukan ideal, bukan pernyataan yang ideal atau pernyataan yang sesuai dengan keinginan kita, bukan, tetapi pernyataan yang membawa manfaat untuk banyak orang. Nah, seperti itu pernyataan-pernyataannya. Dan saya fokus ke situ. Saya cari pernyataan mana yang membawa manfaat untuk banyak orang, bukan hanya saya dan atasan saya kan lebih banyak. Soalnya tuh terkait pekerjaan antara diri kita, pegawai dan atasan. Tapi bagaimana kita memilih pernyataan yang membawa manfaat untuk banyak orang. Jadi tidak mengandung manfaat pribadi gitu, keuntungan pribadi. Dan ketika kita membaca pernyataan
usahakan benar-benar menghayati gitu. Oh, dihayati. Iya, jangan Ada dibaca penghayatan. sekilas. Jadi nggak tidak seperti- hanya menggunakan logika kita, tapi gunakanlah. Tapi karena memang perasaan kami menjebak kita ya. juga. Iya, Menjebak. menjebak. Heeh. Menjebak memang. Menjebak. Jawabannya itu kayak bagus semuanya gitu Mm-mm. tapi sehingga tadi perlu penghayatan dan juga dicari manfaat yang lebih luas. Iya. Oke. Dan untuk soal yang apa tuh? Kebangsaan, wawasan kebangsaan, ya memang pengetahuan sebelumnya Mas cukup sangat membantu. Jadi mungkin kalau memang nggak ada waktu untuk belajar benar-benar untuk menghafal, tapi setidaknya kita pernah membaca. Itu cukup membantu juga. Cukup membantu. Jadi nggak harus juga. hafalan, tapi setidaknya baca Baca dan kita paham. tidak benar-benar ngeblank ya. Ya. Oke. Insya Allah itu akan terrecall ketika kita melihat soal. Insya Allah bisa. Itu saja sih. Sebenarnya Mbak Reski ada nggak sih mungkin Ya. hal lain yang juga dipersiapkan sama Mbak Reski selain tadi yang diceritakan? Ada Mbak. Oh, ada. Yaitu menata hati. Oh, Ya, menata maksudnya hati. niat. Niat. Penting ya Harus ini ya. Niat yang paling penting yaitu benar-benar ingin mengabdi. Yang kedua adalah sebenarnya ini bukan yang kedua ya. Penting juga sebenarnya. Penting juga, utama juga adalah ridho dari orang tua, kedua orang tua, yaitu ibu, terutama ibu, bapak, dan kebetulan saya sudah berkeluarga, pastinya suami. Doa suami, support suami itu sangat penting. Karena bagaimanapun, mulai dari pendaftaran sampai saya mendapatkan SK CPNS, ya saya selalu diantar suami. Iya, support juga. Iya, keluarga. support keluarga pastinya. Ya kebetulan saya merantau di sini, keluarga ada di Sulawesi. Ya ketika saya persiapan untuk tes 1 minggu, komunikasi kami lebih intens lagi, lebih intens. Dan 1 jam sebelum saya masuk ruangan, saya masih menyempatkan menelpon ibu saya. Karena itu juga bisa memberikan energi tersendiri, Mbak, dan ya. menenangkan suara ibu itu, walaupun hanya 1 kata halo nak, 2 kata berarti halo nak, itu sangat menyentuh dan bisa memberikan kemudahan, spirit kelancaran. untuk Oke. kita. Selain itu ada lagi Mbak? Dan yang pastinya jaga sholat. Iya. Kalau bisa sholatnya di awal waktu, kemudian setelah sholat ya berbanyak doa. Banyak doa. Oke. Jadi ini ya cukup lengkap ya. Jadi dalam pengalamannya Mbak Reski ya selain usaha-usaha ikhtiar dalam belajar dan lain-lain tadi juga tak lupa untuk diimbangkan dengan berdoa ya. Oke guys, itu tadi ya sudah banyak yang di-sharingkan oleh Mbak Reski terkait dengan persiapan-persiapan dan pengalaman dalam menghadapi hiruk pikuk tes CPNS ya. Oke, terima kasih Mbak Reski atas sharing-sharingnya ya. Semoga ini menginspirasi para teman-teman yang sedang berjuang nantinya ya. Pokoknya semangat, tidak putus asa ya. Kita harus mencoba dengan segala usaha terbaik kita. Iya. Oke, dadah.